裏ではヤクザを束ねて悪事をたくさんやっててね。嘘をついちゃいけないよ。権力者が皆欲しがった伝説の宝石だとね。おう、酒だ酒。助かったろ。そっちこそ私たちを利用しFilm kali ini berjudul The Confident Man Japan The Movie, rilis tahun 2019, disutradarai oleh Ryo Tanaka. Cerita akan berfokus tentang kelompok penipu profesional yang memiliki anggota bernama Dako, Bokuchan, Richard, dan Igarashi. Menipu orang-orang kaya yang memiliki barang-barang berharga atau orang-orang jahat. Diperlihatkan sedikit potongan scene romantis antara Dako dan Jessie yang sama-sama penipu profesional. Dipertemukan dalam suatu misi yang sama saat di New York, yang membuat mereka saling berpacaran. Beralih ke masa sekarang, Dako yang merasa bosan karena belum ada target untuk ditipu lagi, coba menghubungi Suzuki yang merupakan konekonya. Koneko adalah orang yang disusupkan kehidupan target untuk mencari informasi. Entah apa yang terjadi, Suzuki terlihat seperti orang yang habis putus cinta dan terlihat putus asa. Entah apa yang terjadi, Shin kemudian berpindah ke sebuah taman bermain yang memperlihatkan seorang bernama Bokuchan sedang menghibur anak-anak dengan bercosplay menjadi Captain Billiard. Di sisi lain ada pasangan penipu yang sedang melancarkan aksinya. Yang pria bernama Kinta melakukan aksinya dengan mengotori baju korbannya. Tak lama datang perempuan bernama Kinko yang berpura-pura menawarkan bantuan untuk membersihkan bajunya. Sambil menjatuhkan dompet, orang itu kemudian menendangnya ke arah Kinta. Dengan menggunakan tas, ia mengambil dompetnya dan pergi. Namun datang Captain Billiard menangkap mereka. Ternyata Kinta dan Ginga adalah teman Bokuchan, sama-sama pernah menjadi penipu. Karena itu Bokuchan melepaskannya. Berpindah ke tempat Richard yang sedang berada di sekitar kolam renang, yang sedang mengamati seseorang. Namun tiba-tiba datang seorang wanita menghampirinya, menagih janji untuk mengajari cara menipu yang benar. Namun Richard mengatakan kalau dirinya sudah pensiun, tapi wanita itu terus merayunya. Setelah itu diperlihatkan bos Yakuza yang bernama Eisuke Akaboshi yang menjadi korban penipuan Dako dan teman-temannya sebesar 2 miliar yen. Berniat balas dendam dengan menyewa seseorang untuk memburu mereka. Bukan soal uangnya, tapi Eisuke merasa harga dirinya yang telah dicuri. Cuak. Kembali ke rumah Dako yang sedang menikmati sarapannya. Sambil melihat berita di Hong Kong, banyak warga demo karena seorang konglomerat Hong Kong yang melakukan restrukturisasi yang tidak adil yang membuat UMKM menjadi tersakiti. Nama konglomerat itu adalah Lan Liu, merupakan seorang pebisnis wanita yang sangat berkuasa dan memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar yen. Lan Liu terkenal dengan wanita yang kejam sampai dijuluki Ice Princess. Selain itu, belum ada yang pernah melihat wajah Lan Liu. Melihat berita itu, Dako menjadi senang karena itu target selanjutnya. Singkat cerita, Dako sedang menikmati makan sambil membaca majalah tentang Lan Liu di pinggir jalan. Terlihat seorang wanita membawa anjing duduk di belakang meja Dako. Dako yang melihat anjing itu jadi gemas. Wanita itu mengatakan kalau anjing itu pemberian dari pacarnya. Wanita itu tiba-tiba seperti bertengkar dengan pacarnya lewat telepon, lalu meninggalkan anjing itu. Tak lama datang seorang kakek-kakek yang tertarik membeli anjingnya dan memberikan kartu namanya bila berminat. Setelah itu wanita itu balik lagi dengan menangis karena diputus pacarnya dan ingin menjual anjing itu karena itu pemberian pacarnya. Mendengar itu, Dako malah tertawa. Dako mendekati wanita itu dan mengatakan kalau penipu seperti itu adalah penipuan yang Dako pelajari pertama kali menipu. Karena ketahuan, wanita itu marah dan memanggil Dako dengan nenek tua yang membuat wajah Dako berubah. Kembali ke rumah Dako. Dako memanggil Bokuchan dan Richard untuk datang ke rumahnya untuk melakukan penipuan dengan target si konglomerat Hong Kong Lan Liu. Ternyata Dako membawa pulang wanita itu untuk menjadikan muridnya. Nama wanita itu adalah Monako. Monako begitu senang bisa menjadi murid Dako, terlihat begitu excited. Bokuchan tidak setuju karena Monako masih muda dan banyak hal baik lainnya yang bisa dilakukan. Richard juga menjelaskan kalau mereka bukan tim atau keluarga atau teman sekalipun. Kalau Monako mengacau, dengan mudah mereka akan membuangnya dan tidak ada yang akan menolongnya. Mudah untuk mengkhianati. Setelah mendengar itu, Monako tetap ingin bergabung, namun Bokuchan tetap tidak setuju. Dako pun melakukan voting dan hanya Bokuchan saja yang tidak ingin Monako bergabung. Sehingga Monako tetap bergabung, lalu mereka pergi ke Hong Kong. Sambil berjalan-jalan di Hong Kong, Igarashi menjelaskan tentang Lan Liu.
kepala dari perusahaan Sagittarius Group, setelah ayahnya pensiun 8 tahun yang lalu, mengembangkan bisnis dengan koneksi dunia hitam untuk pemerasan, kekerasan, perebutan paksa, dan lainnya. Polisi dan hakim sudah menjadi kaki tangan dari Lan Liu. Memiliki perhiasan yang sangat mahal, yaitu Purple Diamond yang begitu legendaris, permata langka yang tidak ternilai harganya. 10 tahun yang lalu, Lan Liu menikah dengan konglomerat bernama Hung Hoi Tung. Setelah itu mencampakkan suaminya itu. Setelah tahu kalau suaminya pemalas dan tidak berguna. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang kisah asmaranya dan tidak perlu dengan asmara. Karena itu dijuluki Ice Princess. Boku Chan dan Monaco bertugas mencari informasi tentang Lan Liu. Tidak banyak yang mau membicarakan soal Lan Liu, tapi ada seseorang yang mau mengatakan, yaitu mantan suaminya Lan Liu. Saat ditemui, Bapak Tung seperti gembel, padahal dirinya adalah seorang yang kaya raya. Ternyata Tung yang tidak tertarik dengan kekayaan menukarnya dengan kebebasan yang membuat dirinya seperti sekarang. Karena Bapak Tung membutuhkan uang, setelah dibayar oleh Boku Chan, Bapak Tung mau memberikan informasi tentang Lan Liu. Lan Liu pemilih soal makanan, memiliki sakit pinggang dan insomnia. Boku Chan juga mendapat foto Lan Liu saat pernikahannya 10 tahun yang lalu dari Bapak Tung yang mengambil secara diam-diam. Lan Liu juga hanya peduli dengan bisnis. Selain itu semua masih ada informasi lainnya. Lan Liu suka diramal tentang bisnisnya. Peramalnya pun hanya yang terkenal saja, tidak sembarangan. Diketahui juga kalau peramal Lan Liu ditemukan tewas tenggelam. Ia juga suka pacuan kuda karena kuda miliknya ikut bertanding. Karena hal itu, Dako dan yang lainnya mendekati Lan Liu di pacuan kuda dan menjadi seorang peramal. Sebelum itu, Dako yang begitu semangat ingin pergi ke Makau untuk berjudi dan berencana menang banyak di sana. Namun kenyataannya Dako kalah banyak dan pulang dengan air mata. Saking sedihnya, baru ditaruh di sofa langsung tidur. Monaco bertanya soal hubungan antara Boku Chan dan Dako, serta menanyakan tentang kebenaran kalau mereka yang menipu Eisuke. Boku Chan menjawab kalau mereka hanya teman saja sejak kecil. Boku Chan memberitakan kalau Eisuke seorang yakuza. Richard yang mendengar Monaco begitu mengagumi Dako, menceritakan kalau ada seorang yang lebih dari Dako yang sampai membuat Dako jatuh cinta kepadanya. Dako menyebut orang itu Star. Sampai saat Star pergi membawa jiwa dan raganya. Karena itu Dako seperti cangkang kosong. Dan menurut Dako itu masa kelamnya. 1 bulan kemudian, Lan Liu datang ke pacuan kuda dengan dikawal oleh para polisi. Di tempat itu Dako dan timnya sudah menyamar untuk menarik perhatian Lan Liu. Dako dan Monaco menyamar sebagai peramal yang disewa oleh seorang kaya yang diperankan oleh Igarashi, yang bisa dengan tepat menebak kuda yang menang. Sesungguhnya mereka sudah membeli semua lotre pacuan kuda. Dako dan Monaco sempat menarik perhatian Lan Liu sekilas. Lan Liu yang kesal karena kudanya kalah kemudian pergi dari tempat itu. Dako dan Monaco mencoba mengejarnya lalu coba meramalkan Lan Liu untuk berhati-hati dengan warna hijau. Tapi Lan Liu tidak begitu peduli. Di tengah perjalanan Lan Liu pulang, tiba-tiba mobilnya hampir menabrak ojol yang memakai baju hijau. Itu hanya siasat Dako dan yang lainnya agar bisa dipercaya oleh Lan Liu. Dari atas gedung, Monaco dan Dako mengamatinya. Dako yakin kalau Lan Liu akan segera menghubungi mereka. 1 bulan berlalu. Saat jalan-jalan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh beberapa orang berjas hitam, yang ternyata itu anak buah Lan Liu. Kemudian membawa Monaco dan Dako ke mobil. Dako menyamar sebagai Sakurako Miyanamori, sedangkan Monaco sebagai Hikaruko. Di dalam mobil mereka ditanya soal kemampuannya sebagai peramal. Dako juga menjelaskan kalau Monaco memiliki Daven Eyes atau mata dewa yang bisa melihat masa lalu dan masa depan. Agar lebih meyakinkan, Dako mengatakan kalau dapat penglihatan untuk menyelamatkan orang di Hong Kong. Setelah mendapat perintah dari Lan Liu, mereka dibawa ke rumah Lan Liu. Dako dan Monaco disuruh untuk membaca Lan Liu sebagai tes. Namun Dako menolaknya karena ia meramal untuk orang yang menghargai mereka. Lan Liu melakukan itu hanya untuk menghindari dari penipuan. Saat akan pergi, Monaco meminta izin untuk membaca Lan Liu. Monaco bergaya seperti peramal sungguhan dan mengungkapkan apa yang diketahuinya dari informasi yang didapat sebelumnya. Bukannya terkesan, Lan Liu malah menyiram Dako dengan iced tea. Lan Liu menganggap mereka pembohong dan ia juga sudah mengirim investigator profesional untuk menyelidiki latar depan Monaco dan Dako. Investigator itu adalah Jessie, mantan kekasih Dako dan sama-sama penipu. Dako sempat terheran-heran saat melihat Jessie.
Jessie pura-pura tidak mengenalnya, serta mengatakan kalau hal yang dikatakannya tadi semua orang bisa mendapatkan informasi itu. Karena tidak dipercaya, mereka pun pergi. Jessie menahan mereka pergi lalu meminta untuk membaca tentang dirinya. Dako meminta Monako untuk membaca Jessie, namun Monako kebingungan dan berbisik kepada Dako. Karena Dako sudah tahu tentang Jessie, yang mengatakan kalau Jessie punya luka di perutnya. Jessie memperlihatkan lukanya itu dan memberitahu Lan Liu kalau mereka merupakan cucu peramal di Jepang. Setelah itu Lan Liu mulai percaya dengan mereka. Singkat cerita, Jessie mengantar mereka berdua pulang. Di perjalanan, Jessie menjelaskan kalau Lan Liu mengutus polisi untuk menyelidiki Monako dan Dako, namun digagalkan oleh Jessie. Ternyata Jessie juga mengincar permata Lan Liu. Jessie membantu Dako agar lebih bisa dipercaya oleh Lan Liu. Dako terlihat tidak suka dengan adanya Jessie dan meminta untuk menghentikan mobilnya. Setelah turun, Monako menduga kalau Jessie adalah Star. Dako meminta Monako untuk tidak memberitahu Bokuchan dan Richard, tapi sampai rumah Monako memberitahu tentang Jessie kepada mereka. Singkat cerita, Dako sudah membuat skenario ramalan untuk Lan Liu. Monako mengatakan kalau akan ada keberuntungan menghampiri dari selatan, gunung yang bersinar, serangga emas. Bokuchan dan Richard penyamar menjadi pengusaha berlian dari Singapura, menjual tambang berlian di Afrika Selatan dengan nama perusahaan Yellow Beetle Company. Mereka kemudian pergi ke tempat pengrajin permata palsu yang hebat, hasilnya lebih bagus dari aslinya. Namun sampai 1 minggu kemudian Lan Liu tidak menghubungi mereka. Rencana berikutnya, Monako meramal timur, nostalgia, gedung tinggi. Lalu mereka menyamar sebagai kontraktor di Fukuoka, kampung halaman Lan Liu. Karena Lan Liu ingin invasi ke Jepang, memancing Lan Liu untuk investasi pengembangan fasilitas. Lagi-lagi 1 minggu berlalu dan Lan Liu tidak terpancing. Karena rencananya tidak berhasil, Dako dengan terpaksa menghubungi Jessie. Dako mengira kalau Jessie menghancurkan semua umpan mereka. Tapi Jessie mengatakan kalau Lan Liu hanya tidak tertarik dengan umpan Dako. Dako bertanya kepada Jessie umpan apa yang digunakan. Jessie menjawab seperti biasanya, yaitu dirinya sendiri. Dako mengatakan kalau Lan Liu tidak akan suka pada Jessie. Jessie kemudian membahas masa lalu mereka saat di New York saat mereka berpacaran. Sebelum pergi, Jessie memberikan secari kertas sambil mengatakan kalau perasaannya belum berubah. Setelah itu datang Bokuchan. Bersama-sama melihat isi kertas itu yang bertulisan Chizuru Takamatsu, Fukuoka International University. Monako dan Bokuchan pergi menemui Chizuru Takamatsu yang merupakan guru private Lan Liu saat di Fukuoka. Chizuru menceritakan masa kecil Lan Liu yang ceria, menyukai novel, manga, film terutama bergenre roman. Setelah menonton film yang berjudul Roman Holiday, ia mempunyai mimpi untuk bertemu dengan takdirnya suatu hari nanti. Saat umur 12 tahun, Lan Liu menjadi korban kebakaran dan mendapat luka bakar yang cukup parah. Hal itu membuat Lan Liu menjadi orang yang tertutup. Ia juga tidak berani menunjukkan lukanya kepada mantan suaminya saking takutnya. Selain itu, Lan Liu dididik dengan keras oleh ayahnya untuk menjadikan penerus perusahaan keluarga yang membuat dirinya dingin seperti es dan sudah menyerah akan cinta. Menurut Richard, jauh di lubuk hati terdalam Lan Liu, ia membutuhkan cinta, dan itu menjadi mangsa yang pas buat Jessie yang suka memberanikan perasaan wanita. Tapi Dako tidak menyerah dan berencana untuk membuat Lan Liu jatuh cinta kepada Bokuchan. Kembali Monako beraksi dengan ramalannya, merah, yang akan memberikan kebahagiaan yang tiada tara untuk Lan Liu. Saat di tempat pacuan kuda, Bokuchan pun beraksi, berpura-pura terpleset di dekat Lan Liu dan memperlihatkan dasi merahnya. Bokuchan sempat menyapanya, tapi tiba-tiba datang Jessie menggunakan setelan full merah yang membuat Bokuchan terkejut. Jessie langsung mendekati Lan Liu. Bokuchan merasa sudah kalah, tapi Dako tetap meminta untuk Bokuchan berjuang lagi. Bokuchan mengatakan jangan menggunakan perasaan untuk menipu orang. Walaupun sudah dipujuk, Bokuchan tetap tidak mau. Dako menyadari kalau ini semua permainan Jessie dengan memberi perhatian kepada Lan Liu. Karena Jessie ahli dalam memanipulasi dan membaca hati orang. Dan bila Lan Liu jatuh cinta kepada Jessie, semua akan berakhir. Saat di atap, Dako dan Bokuchan menceritakan perasaan Dako kepada Jessie. Tak sengaja Monako ketawa sedang menguping lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Sedangkan di tempat Lan Liu, ia sedang berduaan dengan Jessie. Jessie coba untuk merayunya. Saat akan berciuman, tiba-tiba Lan Liu seperti kaget dan kemudian meninggalkan Jessie. Singkat cerita, Jessie pergi menemui Dako. Ia mengajak Dako untuk bekerja sama lagi. Karena Jessie tidak bisa mendapatkan hati Lan Liu karena sudah ada orang lain di hatinya.
Ia juga akan membagi hasil dari penjualan Purple Diamond. Dako sempat menolaknya, namun Jesse terus merayu dan membujuknya, berjanji akan mengobati luka hatinya. Setelah itu Jesse memberikan pistol kepada Dako. Dako dan Monaco mencari tahu siapa orang yang dicintai Lan Liu. Ternyata Lan Liu menyukai pria itu selama 20 tahun. Ia bertemu dengan pria itu saat umurnya masih 12 tahun di sebuah pesta. Itu merupakan cinta pada pandangan pertama. Pria itu adalah Bung Hao Tung, mantan suaminya. Lan Liu berpisah karena perusahaan milik Lan Liu dan Tung memiliki konflik. Serta sejak awal ayah Lan Liu tidak setuju dengan pernikahan mereka. Bapak Tung mengajak Lan Liu untuk hidup bersama dengan meninggalkan semua kekayaannya. Namun Lan Liu tidak bisa melakukannya. Lan Liu sangat menyesal dengan keputusan itu yang membuatnya menderita dalam kesendirian. Dako dan yang lainnya berencana untuk menyatukan Lan Liu dengan Bapak Tung dengan cara memberikan surat untuk keduanya. Isi surat buat Lan Liu adalah ajakan Tung untuk hidup bersama lagi. Sedangkan isi surat Bapak Tung adalah kalau Lan Liu sudah siap meninggalkan semua kekayaannya. Di masing-masing amplop ada tiket penerbangan. Lan Liu kemudian terbang menuju tempat yang dijanjikan. Namun saat sampai ia melihat Bapak Tung bersama wanita lain yang membuat Lan Liu kembali sakit hati dan pergi. Sampai ia melihat Jesse dari kejauhan. Saat tengah mendekati Jesse, datang Dako menghadangnya sambil menodongkan pistol terus berkata kalau Jesse adalah miliknya. Dako menembak, namun yang kena malah Jesse. Setelah itu Dako kabur, sedangkan Lan Liu menangis histeris melihat keadaan Jesse. Singkat cerita, Jesse dibawa ke rumah sakit dan ditunggu oleh Lan Liu. Saat Jesse tersadar, Lan Liu mengatakan ingin pergi bersama Jesse keliling dunia. Tak lama datang perawat membawakan kopi untuk Lan Liu, dan ternyata perawat itu adalah Dako yang menyamar. Dan terlihat mukanya begitu kesal melihat mereka berdua. Pagi berikutnya, Lan Liu bangun dan mendapati Jesse tidak ada di kasurnya. Saat Lan Liu berkeliling di rumah sakit itu ternyata tidak ada apa-apa dan rumah sakit itu palsu. Hasil medis Jesse juga palsu. Saat sadar kalau Purple Diamond sudah tidak ada, Lan Liu begitu histeris. Dan ternyata Dako dan Jesse pergi bersama dengan membawa Purple Diamond itu. Sedangkan di rumah Bokuchan, Monaco, Richard sedang menunggu kabar sampai Igarashi datang mengatakan kalau ia tidak menemukan Jesse ataupun Dako. Richard mengatakan kalau semua ini karena cinta. Semua bisa berubah kalau berhubungan dengan cinta. Begitu juga dengan Dako. Bokuchan tidak percaya kalau Dako melakukan itu semua. Tapi Richard menegaskan kalau mereka bukan sebuah tim dan bebas untuk berkhianat. Saat Igarashi duduk di sofa, ia menemukan sebuah catatan yang berisi sebuah alamat di mana Dako dan Jesse akan menaiki helikopter untuk pergi. Monaco kemudian meminta Bokuchan untuk menghentikan Dako. Sesaat Bokuchan teringat masa-masa indah bersama Dako. Setelah itu Bokuchan dan yang lainnya bergegas pergi. Bokuchan coba menghentikan Dako, tapi Dako malah mengatakan kalau ia lebih memilih untuk bekerja sama dengan Jesse karena Bokuchan dan yang lainnya terlalu baik. Dako juga yang membujuk untuk Bapak Tung tidak pergi dan memberikan uang kepadanya serta wanita pirang yang bersamanya. Jesse kemudian mengeluarkan kalung Purple Diamond. Bokuchan kemudian mengungkapkan perasaan kepada Dako berharap ia kembali. Dako menganggap itu hanya kebohongan dan tetap pergi bersama dengan Jesse. Tapi tiba-tiba saat pintu heli dibuka sudah ada Esuke di dalam yang membuat Dako terkejut. Dako dan nyalanya berusaha kabur namun dihadang oleh anak buah Esuke. Ternyata orang yang disuruh untuk mencari Dako dan yang lainnya di awal adalah Jesse. Jesse dengan penuh kebanggaan karena telah menipu Dako dan yang lainnya memberikan Purple Diamond kepada Esuke. Jesse balas dendam karena sudah ditinggalkan oleh Dako. Dako bertanya sejak kapan Jesse menipu mereka. Jesse mengatakan sejak awal sekali. Dan Jesse direkrut oleh Esuke karena tahu hubungan mereka. Esuke juga tahu soal Purple Diamond dan menginginkannya. Jesse mendapat informasi yang dimiliki oleh Dako karena Jesse sudah mengirim konekonya ke tempat Dako. Dengan berlandaskan kafe yang dipilih Dako selalu sama. Lalu semua mata tertuju kepada Monaco. Ternyata Monaco dikirim Jesse agar bisa masuk ke kelompok Dako dan semua informasi yang Monaco dapat diinfokan pada Jesse. Terlihat Monaco begitu sedih saat ditatap oleh Dako dan yang lainnya. Esuke begitu senang melihat ekspresi Dako dan yang lainnya telah kena tipu. Esuke menodongkan pistol kepada Dako dan memaksanya untuk berlutut. Tiba-tiba banyak polisi datang mengepung mereka. Polisi itu adalah suruhannya Lan Liu yang tidak terima telah dibohongi.
Lan Liu kemudian mengambil pistol dan mendorongkan kepada Dako dan meminta Esuke untuk tidak ikut campur. Di sisi lain, Jessie bersembunyi karena ketakutan. Terjadi saling todong antara mereka bertiga. Merasa tidak diuntungkan, Jessie dan Esuke pergi menggunakan helikopter. Sedangkan yang tertinggal ditangkap oleh polisi. Monako yang ikut tertangkap hanya diam saja saat ditanya kenapa tidak ikut dengan Jessie. Monako bingung menjawabnya. Dako kemudian mengatakan kalau Monako adalah muridnya. Di kantor Esuke, seorang ahli permata sedang mengecek keaslian papel diamond itu. Dengan wajah berseri-seri, Esuke menunggu hasilnya. Dan ternyata papel diamond itu palsu. Seketika arah wajahnya berubah, emosi dan melihat ke arah Jessie. Dengan gugup, Jessie mengatakan kalau ia mengambil langsung dari Lan Liu. Esuke dan Jessie bergegas ke tempat Lan Liu, ternyata tidak ada apa-apa. Dan mansion milik Lan Liu yang sebenarnya ada di bukit satunya. Mereka juga mengecek ke pasar tempat patung berada, tapi juga tidak ada apa-apa. Jessie begitu frustasi. Kembali ke tempat Dako. Setelah Jessie pergi, mereka semua dilepaskan. Terlihat wajah Monako begitu bingung dengan apa yang terjadi. Mari kita bongkar kisah sesungguhnya. 5 bulan yang lalu saat Dako menghubungi Suzuki yang terlihat putus asa, ternyata habis ditipu oleh Jessie dan ingin bunuh diri. Karena itu, Dako ingin membalas dendam kepada Jessie karena menyakiti Suzuki. Dan target sebenarnya adalah Jessie, bukan Lan Liu. Saat Bokuchan bertemu dengan Kinto dan Kingo, mereka mengatakan kalau Dako dan yang lainnya sedang menjadi incaran Esuke. Dengan menanyai semua penipu untuk mencari informasi. Mengetahui hal itu, rencana mereka bertambah. Akan menggunakan Jessie untuk menjebak Esuke. 1 umpan, 2 ikan tertangkap. Sedangkan orang yang dipantau oleh Richard di kolam renang adalah Jessie bersama dengan Monako. Wanita yang ingin belajar menipu disuruh oleh Richard untuk menceritakan tentang Jessie kepada Esuke. Esuke masuk jebakan dengan memanggil Jessie. Saat menonton berita tentang Lan Liu, Dako menjadi punya ide untuk menggunakan cerita Lan Liu sebagai umpan untuk Jessie dan Esuke. Dako juga sudah tahu kalau Jessie mengirim Monako sebagai konekonya. Saat di atap, Bokuchan dan Dako berpura-pura agar didengar oleh Monako dengan menginfokan kepada Jessie kalau Dako sedang rapuh hatinya. Saat kejadian penembakan Jessie, Bokuchan berpura-pura panik lalu mengajak Monako mengejar Dako. Sedangkan yang menyamar sebagai papatung dan wanita pirang adalah Richard dan Suzuki. Terlihat Esuke tambah stres. Uang 2 miliar tidak kembali, malah kehilangan 3 miliar lagi. Jessie memohon-mohon agar dimaafkan oleh Esuke. Dengan sangat marah, ia menendangi Jessie dan meminta mengembalikan uangnya. Tak sengaja, Esuke menemukan surat cinta dari Dako. Dalam papel diamond yang palsu ada tulisan Love Dako yang membuatnya tertawa sehingga kesempatan itu dimanfaatkan Jessie untuk kabur. Sedangkan di rumah Dako, mereka semua sedang berpesta dengan uang yang didapat dari menipu Esuke. Bokuchan meminta Monako juga ikut berpesta, tapi ia merasa tidak enak sudah menipu Dako dan yang lainnya. Tapi Richard mengatakan kalau Monako lah yang ditipu oleh mereka dan mereka menerima Monako. Tak lama datang orang-orang yang ikut membantu rencana mereka, serta orang yang dianggap star oleh Dako yaitu yang berperan sebagai Lan Liu. Semua senang dan gembira bisa bekerja sama dengan star. Sebagai penutup diperlihatkan Lan Liu yang asli. Ia menyamar sebagai pelayan dan tukang sapu dan ternyata purple diamond terletak di matanya. Cerita usai.